kita mendengar kekhawatiran masyarakat terkait dengan sebaran penyakit ini yang disebarkan melalui udara. Dari beberapa kali kami mencoba berkomunikasi dengan WHO, sebenarnya kasus ini lebih cenderung disebarkan oleh droplet yang sangat kecil yang kemudian bisa bertahan lebih lama di suatu ruangan, manakala ruangan tersebut sirkulasi udaranya tidak berjalan dengan baik. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi di Prime Show with Ira Kusno. Jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Juru bicara pemerintah untuk percepatan penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menyatakan dalam kurun waktu 24 jam ini kasus positif yang terkonfirmasi adalah sebanyak 1.574 kasus. Ini artinya per hari. Pertambahan ini menyebabkan jumlah kasus positif di Indonesia mencapai 81.668 kasus terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo tanggal 2 Maret yang lalu. Berdasarkan data yang dilansir oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO, jumlah kasus positif di dunia yang dilaporkan ke Badan Dunia ini telah mencapai 13.151.000 kasus. Pemirsa, pekan lalu WHO resmi mengeluarkan pernyataan bahwa virus corona dapat bertahan lama di udara dalam ruang yang tertutup. Dan ini dapat menyebar dari satu orang ke orang yang lain. Ketika seseorang bersin, batuk, dan bahkan ketika berbicara dapat mengeluarkan droplets yang lebih kecil dari yang dianggap sampai saat ini, yaitu disebut aerosol. Aerosol ini dapat bertahan di udara dalam kurun waktu yang diyakini lama berjam-jam. Aerosol yang berasal dari seseorang yang terinfeksi dapat menyebar di ruangan yang penuh sesak. Ruangan yang berventilasi udara buruk juga menjadi pusat persebaran yang tinggi karena seseorang yang terinfeksi dapat mengeluarkan aerosol berulang kali sehingga dapat menginfeksi banyak orang. Dan pemirsa, sebelum berbincang dengan seorang praktisi kesehatan masyarakat yang saat ini menjadi penasehat senior WHO di Jenewa, yaitu Diah Saminarsih, kita simak dahulu pernyataan resmi dari WHO. About the possibility of airborne transmission and aerosol transmission as one of the modes of transmission of COVID-19. We're also looking at the possible role of airborne transmission in other settings, particularly closed settings where you have poor ventilation. And we've engaged with a large number of groups, epidemiologists and clinicians, IPC specialists, engineers, mathematical modelers, to try to consolidate the growing knowledge around Ya, saat ini saya terhubung dengan Diah Saminarsih di Jenewa. Mbak Diah, apakah sudah terdengar suara saya dengan jelas? Ya, kelihatannya ada masalah di audio saat ini. Kami akan terus menghubungi Mbak Diah Saminarsih di Jenewa. Tapi pemirsa, bersama saya saat ini sudah ada dokter spesialis paru, Dr. Meidi, yang melakukan praktek di RSPP. Ini salah satu juga yang punya rumah sakit khusus COVID modular ya. Dan itu baru. Dan Dr. Meidi ini juga sempat kemudian menangani pasien COVID. Dok, kalau ini kita sambil menunggu dari WHO ya Mbak Diah. Orang sekarang mengatakan sebagian meyakini ini bisa ditransmisikan lewat udara. Tapi sebagian juga menyatakan belum, ini masih tetap droplet, artinya jatuh ke bawah
dan kemudian tidak bisa menyebar lewat udara. Kalau dari Persatuan Dokter Paru sendiri, apa yang diyakini, Dok? Memang virus ini kan sebenarnya masih virus yang baru. Jadi masih banyak berbagai pendapat yang dikatakanlah istilahnya. Nah kalau dari dokter paru itu sendiri ini sebenarnya WHO mengatakan masih belum memastikan. Oleh karena mereka hanya mengatakan dari yang penelitian-penelitian orang aja. Ya, Jadi walaupun WHO sendiri ya Dok ya, kalau kita ingat sempat di akhir Maret menyatakan bahwa ini confirm airborne. betul ya. Jadi waktu itu malah sempat tidak, kemudian airborne, tapi kemudian dibantah lagi tidak, confirm gitu ya. Terus sekarang mengeluarkan pernyataan resmi bahwa ini berdasarkan dari penelitian beberapa ratus ahli mereka, kelihatannya confirm lagi memang ini airborne begitu. Ya, dokter paru sih dari PDPI kita nih masih menganut bahwa ini masih berbagai pendapat sih ya. Kemarin juga saya masih berbicara dengan dokter Erina mengatakan bahwa kita masih mengatakan bahwa ini belum airborne. Sebenarnya kalau kita bicara airborne tuh kata sederhananya apa sih Dok? Jadi kita bisa terjemahkan itu melayang-layang lewat udara begitu ya? Ya, penularan yang itu. Karena itu yang sangat ditakutkan ya. Oleh karena kan kalau namanya melayang udara itu kita bisa semua menghirup gitu. Kalau droplet aja kan otomatis kita dengan jaga jarak insya Allah akan terhindar lah. Kita Tapi pakai kalau masker kita ya Dok ya. Tapi kalau misalnya melayang di udara kebetulan kita ya kan ada masanya kita nggak pakai masker pada saat mungkin kita makan sekarang nggak pakai atau kita masker juga nggak gitu pakai ya, Dok, masker. ya. Nah itu yang sangat ditakutkan. Oke. Tapi masih dalam penelitian sebenarnya juga jadi sih. masih ada pro kontra. Masih pro kontra saat termasuk ini. di Indonesia sendiri Indonesia juga sendiri. ada sebagian yang meyakini bahwa ini bisa tersebar lewat udara. Ada yang bisa Ada bilang yang masih bentuk droplet atau besar ya Dok ya. Kalau ini tersebar lewat udara, tadi yang saya bacakan itu adalah pernyataan WHO, artinya bentuknya aerosol lebih kecil lebih ya Dok? kecil, iya. Dan penularannya itu kalau misalnya droplet itu kan kurang dari 1 meter. Tetapi kalau airborne itu bisa lebih dari 1 meter untuk penularan karena dia melayang di udara. Oke, nah kalau kita bicara bukan cuma soal ukuran berarti Dok. Kalau cuma ukuran melayang di udara mungkin satu hal. Ada yang mengatakan juga bahwa masa hidup virus ini ketika dia melayang-layang bentuknya aerosol atau lebih kecil tadi gitu Dok, ini lebih lama. Sebenarnya kalau di pemahaman para dokter paru di Indonesia seperti apa Dok? Sebenarnya sih tergantung dari jatuhnya si virus itu ya. Kalau di permukaan misalnya yang logam itu bisa sampai 16 jam gitu loh. Kalau yang di stainless bisa sampai 72 jam seperti Jadi itu. tidak usah dalam bentuk yang lebih kecil atau aerosol itu Dok, enggak. bahkan dalam bentuk droplet pun tergantung dia bertahan dari, lama. Ya, lama. Tergantung di mana jatuhnya. Jadi itu yang di masih plastik atau di kardus itu juga lebih lama tuh. Ya, makanya kalau kita dapat kiriman-kiriman mungkin ya itu cepat-cepat harus dilakukan desinfektan dan setelah kita memegang itu kita harus cepat cuci tangan. Oke. Gitu. Nah, Dok, kalau misalnya sekarang tadi ada pendapat di satu sisi percaya ini bisa melayang lewat udara. Tapi di sisi lain kemudian percaya bahwa ini masih droplet. Nah, protokol kesehatan ini kan terbagi dua Dok. Jadi berarti tetap kita harus punya cukup kekhawatiran terhadap yang melayang di udara ya. Artinya protokol kesehatan yang kita jalankan selama ini apakah menjadi kurang berarti? Mau penularan itu lewat airborne atau penularan itu lewat droplet tetap kan kita harus memakai masker aja. Terus tidak ada kekhususan tetapi berarti di mana-mana tetap kita harus pakai masker itu loh. Bahkan ketika kita wawancara ini harusnya sebaiknya pakai masker gitu atau ya, paling Dok, nggak ya? pakai face shield ya. Jadi itu. artinya ini bukan cuman sekedar bertahan lama, tetapi memang kalau airborne ini yang paling penting adalah soal maskernya ya Dok ya. Jadi karena penularan itu lebih resikonya lebih tinggi lah daripada yang droplet gitu. Oke, itu. baik. Tapi Dok, tetap kita pakai masker. Ya, kita akan bicara lagi Dok, ini tentang beberapa kegiatan yang jadi riskan. Mau pakai masker riskan, nggak pakai masker juga jadi riskan gitu ya Dok ya. Tapi kita harus jeda komersial berikut ini. Ya. Pemirsa tetaplah bersama kami karena sesudah jeda komersial berikut ini kami akan kembali kepada Anda. Prime Show with Ira Kusno masih mencoba menghubungi, ini adalah representasi WHO, orang Indonesia yang merupakan praktisi kesehatan publik di Jenewa, yaitu Diah Saminarsih. Kami akan kembali sesaat lagi.